Dalam segi NLP itu gimana sih Coach cara kita mengelola emosi atau biar mood kita tuh ya biar selalu terjaga gitu Coach dan perform pekerjaannya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang bad mood. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Ya lumayan hektik ya. Iya hektik. Lumayan sibuk ya ampun-ampunan. Gimana? Oke. Gini Coach, ini kan banyak nih Coach ya. Banyak pembicaraan itu tentang sekarang tuh generasi Z, sebenarnya nggak cuma generasi Z sih Coach, kayak banyak banget postingan yang membahas tuh, gue males kerja nih sampai bener-bener bad moodnya itu tuh menghambat pekerjaan dia gitu Coach. Nah, kalau misalkan dalam segi NLP itu gimana sih Coach cara kita mengelola emosi atau biar mood kita tuh ya biar selalu terjaga gitu Coach dan perform pekerjaannya. Jadi kalau saya gini guys, gambaran dulu. Orang kan kalau bad mood itu biasanya dimulai dari pagi ya. Iya, biasanya gitu Coach. Bangun tidur, terus bad mood baru dimulai. Sebenarnya bad mood itu hanya baru bisa terjadi. Ini pernah ada penelitian, cuman saya lupa persis penelitiannya jumlahnya berapa, tapi gambarnya ini menarik gitu ya. Jadi waktu itu ada 2 anak kembar. Nah, jadi ceritanya nih ada 2 anak kembar ya. 2 anak kembar, jadi dia lakukan penelitian yang menarik adalah pagi-pagi itu yang kembar pertama dikasih lagu-lagu mellow. Nah, yang satu dikasih lagu yang seneng. Nah, yang lagu mellow itu dari bangun pagi setelnya lagu-lagu yang mellow. Kemudian nonton filmnya juga yang mellow-mellow. Yang mellow-mellow semua ya Coach. Mellow-mellow ya, mungkin cerita sedih, kalau cerita percintaan pokoknya akhirnya sedih, pokoknya galau. Yang satu nonton film yang bikin ketawa-tawa, happy dan sebagainya. Yang mellow ini ternyata bahkan sampai baca novel pun dikasih novel yang mellow juga. Yang ini dikasih novel yang bikin happy atau komik yang bikin happy gitu ya. Bahkan sampai kayaknya makanannya pun diatur sedemikian rupa. Saya cuma lupa makanannya apa. Pokoknya makanan yang mellow itu pokoknya makanan-makanan apa gitu, atau mungkin ataukah desainnya dan sebagainya kurang menarik. Sedangkan yang ini dibikin warna terang, happy dan sebagainya. Dan menariknya, dilakukan penelitian setelah mellow dan itu, ternyata yang mellow itu memang moodnya langsung jelek sih. Positif jelek. Sedangkan yang happy itu ya moodnya bagus. Nah, berarti menunjukkan bahwa ketika kita bekerja dan membuat kenapa kita jadi down, itu bisa jadi karena apa yang kita masukkan pagi itu. Berarti kuncinya di pagi hari gitu ya Coach? Di pagi hari, apa yang kamu masukkan di pagi hari itu akan menjadi kunci. Kalau orang dulu pernah ada ngomong kayak gini, kalau pagi jangan berantem lah, kalau berantem nanti satu harian sial gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu ya, walaupun dikonek-koneknya sama law of attraction. Kalau saya ngomongnya dengan NLP bahwa ketika orang pagi-pagi jangan berantem lah, sebenarnya yang dampak terjadi adalah ketika kita bilang jangan berantem, kita punya pemikiran bahwa hari itu kan sial. Karena orang-orang bilang gitu, jangan berantem nanti sial hari itu. Dan habis itu lucunya nanti orang itu merasa dirinya sial. Karena dia akan melihat segala hal yang buruk itu menjadi polanya dia bahwa dia menunjukkan sial. Sebenarnya nggak begitu. Pola itu terjadi karena dia sendiri yang memasukkan dalam pemikirannya dia. Dan benar, saya juga dulu pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kalau pagi berantem, ada kejadian apa, ditumpuk. Ya tumpukan itu tumpukan sial. Tapi sebaliknya, saya pernah juga memasukkan sesuatu yang positif, pagi-pagi yang positif. Ada juga kejadian yang nggak enak ada, tapi karena saya abaikan, saya lebih fokus kepada yang senengnya, mood saya jadi bagus semua. Lebih dominan happy aku sih. Happy-nya. Jadi masalah tergantung pilihan lagumu, tergantung film apa yang kamu tonton, tergantung apa yang kamu mau masukkan ke dalam dirimu. Itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Makanya kenapa kalau saya pagi lebih baik memasukkan segala sesuatu tentang Tuhan, memasukkan segala sesuatu tentang pembelajaran atau alim ulama. Kalau saya kan berarti pendeta atau pastor yang ngomongin segala sesuatu yang memotivasi saya. Pilihan itulah yang akan mempengaruhi neuron atau saraf di otak saya untuk selalu moodnya menjadi bagus. Kenapa sih Coach harus pagi? Karena aku ngerasanya lebih better di malam hari. Maksudnya kalau misalkan aku nonton nih Coach, nonton yang happy-happy nih malamnya, nah otomatis itu paginya tuh biasanya kayak ya happy.
Gitu coach. Jadi pada dasarnya ya, kalau orang misalkan kalau pada malam hari kemudian dia menjadi happy, bisa juga kan. Artinya kan dia terbawa ke dalam mimpi kan. Oke. Terbawa ke dalam mimpi, masuk ke dalam pikiran bawah sadar, besok paginya happy. Ya setiap orang beda-beda. Hanya yang saya mau memastikan, pastikan bangun pagi adalah jangan memasukkan yang aneh-aneh gitu ya. Bayangin kalau nggak bangun pagi, walaupun lo lagi happy gitu ya, lagi happy terus dengar berita yang buruk juga kadang-kadang Males jadi juga. males juga Iya, kan. iya, Makanya benar-benar. itu makanya kenapa kita harus ngejaga momen-momen itu. Saya pun juga memasukkan yang sama. Misalkan saya beberapa pagi ini saya masukin bahwa saya tahu Tuhan sayang sama saya tahu bahwa Tuhan mencintai saya tahu saya dicintai. Nah, dari itu aja pemikirannya sudah langsung jadi positif tuh. Iya sih. Nah, itu pemikiran-pemikiran kayak gitu, dimasukkan segala sesuatu yang positif-positif dan sebagainya. Makanya kenapa menonton YouTube kita ya atau sosial media kita itu juga sebenarnya salah satu pembangkit untuk menjadi termotivasi yang lebih Biar tinggi. happy-happy terus Betul. juga. Oke. Nah, oke coach, selanjutnya nih coach. Kalau misalkan nih aku nih coach ya sebagai sales, otomatis kan pernah ditolak, terus pernah juga mungkin di suatu hari itu coach pernah down, pernah nggak mood juga. Nah, itu kalau misalkan sebagai sales, kalau dalam segi NLP itu gimana tuh coach supaya ya biar semangat lagi gitu Jadi coach. kalau orang down pada dasarnya itu normal ya. Kayak kemarin saya juga kebetulan mengajar di salah satu perusahaan bukan konten creator, salah satu perusahaan sosial media yang terbesar di dunia. Di dunia coach. Di dunia, kebetulan saya mengajar dan saya cuma bilang gini, bohong kalau kita tidak pernah merasa down. Iya. Bohong kalau kita mengatakan bahwa kita selalu termotivasi. Enggak. Pada saat kita gagal, pada saat kita down, yang bisa kita lakukan adalah kita cukup ngomong pada diri kita mau berapa lama downnya. Berapa lama downnya. Ketika kita mengatakan kami mau down, saya mau down sejam, ya udah sejam. Gue mau down 3 jam, ya 3 jam. Sudah, tapi kita ngomong, saya hanya mau down 2 jam, saya mau down 3 jam. Setelah 3 jam, ya udah. Kita picking up, caranya gimana? Setel lagu yang happy-happy. Kesalahan kebanyakan kita adalah ketika kita lagi down, ya, kita coba picking apakah lagu-lagu happy itu berat banget tuh. Iya. Berat banget. Iya. Makanya kenapa lebih baik biarkan dulu misalkan minimal 30 menit, minimal 1 jam. Ya kayak saya tadi juga sempat di mobil gitu ya, ada permasalahan sedikit, ya udah saya nggak sampai 10 menit tadi ya. 10 menit bete juga gitu kan, 10 menit itu bete, saya diem, udah nggak komentar, saya buang muka dulu sebentar, habis itu baru naik lagi picking up gitu loh. Karena kalau nggak repot. Apalagi tadi kan saya meeting dan meetingnya tadi closing, proyeknya di closing. Tapi makanya tadi tugas saya adalah picking up-nya mesti cepat, kalau nggak picking up cepat nggak bisa. Nanti makanya kalau saya sekarang durasinya 10 menit aja udah cukup gitu loh, 10 menit cepat. Tapi kalau buat kamu misalkan ya 2 jam, 3 jam bener. Tapi kalau kita nggak ngatur, bete-nya tuh bisa berhari-hari loh. Betul, Nah itu yang penting. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalkan mungkin orang-orang yang di luar sana tuh kalau yang bete berkepanjangan itu sebenarnya yang karena dia nggak bisa mengatur diri dia sendiri. Betul, gitu, Coach, ya? walaupun ada teori-teori macam-macam di NLP. Yang teori yang paling sederhana adalah kepala nengada ke atas, itu yang akan membuat dia pemikirannya jadi positif. Kalau dia nunduk ke bawah, maka dia akan mengakses emosi dan akan semakin brutal ya emosinya gitu ya. Nah kalau buat saya sederhananya adalah nge-set dari awal, hari ini saya siapa, saya sebagai siapa, itu sudah bisa membawa mood saya akan menjadi bagus. Oke. Jadi kalau ada apapun, makanya tadi saya katakan, saya ini adalah orang yang dicintai sama Tuhan. Tuhan tuh cinta banget sama saya gitu. Dia sayang banget sama saya. Jadi kalau mama ada sesuatu yang jelek nih masuk, saya cuma bilang, enggak, itu tidak membuat bahwa Tuhan tidak mencintai saya. Tuhan sangat mencintai saya, jadi saya baik-baik aja. Oke, nah jadi buat teman-teman di luar sana kalau misalkan bad mood harus bisa mengatur dan mengontrol diri gitu ya Coach ya. Dan dibatasin nih, kalian mau bad moodnya tuh berapa lama. Dan kalau bisa sih ya harus secepatnya juga gitu ya Coach ya. Gitu teman-teman semuanya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.